你们丹麦造成的风险。我们丹麦现有的分数都不挑战极品亚尊丹了。这个谭云，弟子受师傅传授的丹术，你有几成把握？多谢宗主。傅圣宗输了近万年，就188号吧。挑战哪个药匣内的极品？又被称为极品保命亚尊。时间还剩最后一席。我就知道你是最厉害的。多谢师傅。你娘将你交给为师，庆儿，你放心。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa ya guys ya, malam kita gaskan buat si Dewa Pakboy nih. Gimanakah cara si Dewa Pakboy menantang pil Venerable kelas terbaik? Hayo. Walaupun udah pada nonton spoiler pastinya, tapi di filmnya banyak berbeda dengan spoilernya guys. Namun kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Song Hong yang harusnya turun tangan, tapi Dewa Pakboy langsung turun tangan buat menggantikannya guys. Awalnya sih pada ragu ya sama si Dewa Pakboy. Apalagi dia yang tidak pernah menyentuh yang namanya pemurnian pil. Tentu gak ada yang percaya dong. Namun hanya meyakinkan dirinya mengetahui beberapa soal pemurnian pil diajari langsung oleh sang guru. Dia juga percaya dengan kemampuannya itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan dua jenius dari sekte musuh guys. Sehingga dari situlah ketua Tantai mulai percaya dan membiarkan Tanyun untuk maju. Ruyan Wuji mengeluarkan 360 kotak yang berisikan pil semua. Mereka di sini harus menebak secara rinci pil yang akan mereka tantang nanti guys. Mau itu nama, fungsinya, bahkan bahan-bahan obatnya. Dimulai dari Yin Shuiling dulu yang berhasil menantang 2 pil dan mendapatkan poin 1000 lebih. Sementara si Tuling berhasil menjawab 1 dan salah 1 guys. Pil yang kedua terlalu sulit buat dirinya, jadi dia tidak mampu. Dan akhirnya tibalah giliran Dewa Pakboy nih. Dewa Pakboy langsung bertanya soal poin pil Venerable yang sempat tidak disebutkan oleh Ruyan Wuji. Ruyan Wuji sih nggak percaya ya si Tanya bisa menantangnya. Namun tanpa basa-basi, Dewa Pakboy langsung menantang pil baris ke-12 guys. Yang tak lain itu adalah baris pil Venerable kelas terbaik. Wow, mantap. Semua orang pun auto terkejut dan akhirnya kita pun masuk ke intro. 是晚辈的事，不劳您费心。 Orang-orang tersenyum melihat hanyutnya sok-sokan menantang pil Venerable kelas terbaik. Sama saja membawa bencana kepada dirinya sendiri guys. Dikatakan juga sejak 50.000 tahun yang lalu, kompetisi keempat keterampilan ini berjalan, nggak ada satupun yang berhasil menantang pil Venerable kelas terbaik. Bahkan orang-orang mulai menertawai kekonyolan Tanyun yang terlalu percaya diri akan kemampuannya guys. Ketiga ketua divisi sekte Huangfu lainnya auto kesal dong. Ini bukan tempat untuk bermain-main. Karena sebenarnya keputusan Tanyun ini bisa mempengaruhi ketiga divisi lain guys. Ketua Tang juga semakin khawatir. Karena jikalau sampai Tanyun salah menjawab, maka poin divisi pil mereka nanti bakal dikurangi bahkan sampai minus. Dan itu bakal membuat semua divisi berdampak. Tapi si Tanyun hanya tersenyum kecil. Sophie mengingatkan kepada dia untuk pikir baik-baik lagi tentang keputusan ini. Tanyun meyakinkan sekali lagi kalau kemampuannya itu lebih dari cukup untuk melawan kedua jenius dari sekte musuh. Lagi pula, Tanyun pernah menerima ajaran pemurnian pil dari gurunya langsung guys. Sehingga ketua Tantai kembali bertanya dengan tegas.
Seberapa yakinkah si Tan Yun ini? Karena ada dua masalah besar di sini nih guys. Yang pertama, waktunya itu cuma diberikan 10 nafas. Yang namanya pil Venerable kelas terbaik, yaitu bahan pemurniannya sampai ratusan bahan lebih guys. Apakah cukup dengan waktu sesingkat itu? Selain itu, Tan Yun yang masih muda dan baru berada di ranah jiwa jani tingkat 9, tidak mungkin sudah mencapai alkemis agung tingkat suci. Soalnya hanya alkemis agung tingkat suci ke atas lah yang bisa mengenali pil Venerable kelas terbaik guys. Ya tentu dengan dua alasan besar itu, Ketua Tan Tai auto semakin ragu kepada Tan Yun. Tangannya sampai mengepalkan tinju dan terus bergetar hebat guys. Namun tiba-tiba duar. Ketua Tan Tai berteriak kalau sekte Huangfu mereka yang sudah kalah selama 10.000 tahun, jikalau kalah lagi ya bukan masalah juga. 皇府圣宗输了近万年， Sehingga dia mengambil resiko ini demi Tan Yun guys. Mantap. Memanglah ketua sekte yang satu ini sangat-sangat suportif guys. Lu Yang Wuci senang sekali. Apalagi ketua Cukui. Semua tetua dan para murid sekte musuh itu senang karena tahu setelah ini sekte Huangfu bakalan kalah hanya karena mengikuti keputusannya Tan Yun. Su Ping dalam hatinya sangat ragu, dia sendiri itu bahkan bisa menjawab pil Venerable kelas terbaik dalam waktu singkat guys. Namun kalau semisal Tan Yun itu berhasil, mengartikan kemampuan Tan Yun dalam hal alkemis itu setingkat dirinya bahkan mungkin lebih guys. Oh tentu saja dong, dia kan aslinya sebenarnya guru Anda ya. Sehingga Lu Yang Wuci pun bertanya, kotak manakah yang bakal ditantang oleh Tan Yun? Setelah mulai cukup lama, hanya memilih kotak nomor 188. Pilnya pun segera dikeluarkan. Warnanya biru terang guys. Tan Yun yang mulai itu langsung tersenyum, seakan dirinya sudah tahu jawabannya guys. Hanya mulai mencium pil itu dan memberikan senyuman sinis. Ketua Tan Tai tegangnya bukan main sampai nggak mengedipkan mata sama sekali guys. Sehingga Tan Yun pun menjawab, pil ini biasa disebut juga sebagai pil Venerable kebangkitan jiwa kelas terbaik. Tapi bisa juga disebut sebagai pil Venerable pemadat dan pengumpul jiwa kelas terbaik. Fungsi dari pil ini, praktisi yang ketiga jiwa dan 7 jiwa fana yang terluka bisa meminum pil ini. Walaupun sebenarnya tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan, tapi bisa bertahan selama 100 hari. Wait guys, bentar dulu. Ini pil sama dengan yang dibuat oleh Tan Yun waktu dia membantu Shen Suping demi menyelamatkan si ketua Tang guys, alias pil kebangkitan jiwa. 这真的是极品还魂尊丹，这是 丹胎。 Tidak heran si Tan Yun tersenyum melihatnya karena dia udah tahu guys. Mantap. Dijelaskan ada 3 metode dalam membuat pil ini. Yang pertama membutuhkan 356 jenis obat, kedua 380 jenis obat, dan yang ketiga 401 jenis obat mujarab. Berdasarkan aromanya, ini jelas menggunakan metode ketiga. Nah, di sini Tan Yun bakal mulai menyebutkan semua bahan obatnya non-stop dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi guys. Itu membuat orang-orang tidak percaya akan apa yang Tan Yun sebutkan. Semua orang mulai menggosipkan Tan Yun. Mereka hanya bisa terdiam saat melihat Tan Yun yang menyebutkan semua bahan obat itu. 飞雪樱花、当归兰心、九旗腾云花、百花鬼胎。 Waktu tinggal sedikit lagi, Tan Yun menyebutkan bahan terakhir, sekaligus bahan paling penting, yaitu bunga roh kebangkitan jiwa berumur 2700 tahun. Dan akhirnya waktu pun sudah habis. Mantap. Dewa Pakboy berhasil menyebutkan semua bahannya guys. Namun apakah semua jawabannya itu benar? Lu Yang Wuci akan mengeceknya dengan melihat slip giok yang berisikan jawabannya guys. Namun tiba-tiba ketua Tan Tai menyuruhnya untuk berhenti
karena dia tidak mau Ruyan Wuji mengeceknya sendiri. 不能你一人查看。 Sehingga Ruyan Wuji pun melemparkan slip gyok itu ke atas udara supaya semua orang bisa mengecek jawabannya guys. 一起看便是。 Tanpa basa-basi, semua orang pun langsung menanamkan kesadaran spiritual mereka ke dalam slip gyok itu. Sementara Dewa Pakboy hanya tersenyum yakin akan jawabannya. Ketua Cuikei mukanya langsung murung setelah melihat jawaban itu guys. Murong Sheshe bingung kok bisa Tanya menjawabnya ya. Sementara Ketua Tantai yang selesai melihatnya pun langsung tertawa senang guys. Karena si Tanyun tidak mengecewakannya. Ini mengartikan jawaban Tanyun itu benar semua guys, mantap. Dengan begini, kompetisi kali ini, divisi Pilsen Suping paling menarik perhatian guys. Semua itu hanya karena satu orang, yaitu Dewa Pakboy. 可是出尽风头，沈素冰的丹。 Ruyan Wuji ingin segera menyingkirkan Tanyun supaya tidak merepotkan di masa depan. 8 bulan kemudian saat tanah abadi dibuka, itulah waktunya bagi Ruyan Wuji untuk bergerak membantai si Tanyun. Sehingga dengan begini, Tanyun berhasil mendapatkan 5.000 poin. 攻有5000分，本宗主宣布， Peringkat terakhir dipegang oleh Sekte Peri Abadi dengan total 1180 poin. 唐玄宗 Sementara Istana Peri Jiwa Ilahi dengan total 1670 poin berada di peringkat kedua. Dan kalian sudah tahu lah ya, peringkat pertama Sekte Huangfu dengan total poin 6197. Buset, jauh sekali dengan para musuhnya guys, mantap. Orang-orang yang awalnya meremehkan Tanyun sampai menertawakannya, sekarang malah murung, nggak bisa ngomong apa-apa guys. Hai, mampus. Datanglah si Xiao yang langsung memeluk Tanyun. 我就知道你是最厉害的。 Roshi menjadi teringat saat awal-awal penerimaan murid gerbang dalam, semua divisi menganggap Tanyun sebagai seorang sampah. Kalau sampai Murong Sheshe gurunya ini tahu si Tanyun ternyata juga bisa menyuling senjata sepertinya, pasti dia bakal murka guys. Namun hal aneh tiba-tiba terjadi, di mana si Nankong Yuqin tiba-tiba sakit jantung saat melihat Tanyun berpelukan dengan si Xiao guys. Sang guru Cuikei berusaha menenangkannya, dia sudah dipercaya oleh ibunya Yuqin untuk menyembuhkan sakit jantungnya guys. Jadi dia meyakinkan untuk tidak perlu khawatir. Yang berarti si Yuqin ini nggak sekali dua kali sakit jantung, melainkan sudah berkali-kali. Dan semua ini kambuh saat dia melihat Tanyun. 多谢师傅。 为师定会治好你的心病。 Mengartikan kalau perasaan dia ke Tanyun sebenarnya itu masih ada guys. Hanya dia saja yang tidak sadar. Ini mah sudah jelas ya guys ya. Pikiran mungkin bisa melupakan, tapi hati tak akan pernah hilang rasanya. Hehe. Namun, kalian penasaran nih kan, kenapa si Yuqin bisa sakit jantung ya? Nah, semoga kali ini spoiler bisa terjawab ya. Karena Mimin penasaran kan juga, langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 130 yang bakal datang lagi di hari Senin. Jadi guys, Yuqin mengatakan dia merasakan perasaan yang sangat aneh, terasa seperti hal miliknya itu dicuri oleh orang lain. Mimi mengerti maksudnya nih. Pasti dia merasakan si Tanyun itu sebenarnya adalah miliknya guys. Namun setelah melihat dia bersama cewek lain, dia merasakan Tanyun itu dicuri dari dia. Tapi kan di sini posisinya dia kan lupa guys. Makanya dia tidak sadar apa yang hilang itu. Kasian sekali ya. Sementara Murong Sheshe masih kesal, dia berpikir apa jangan-jangan alasan wanita itu memasuki sekte Huangfu juga memiliki tujuannya sama seperti dirinya guys, yaitu demi harta itu. Nah, masalahnya di sini
Mimin nggak tahu wanita mana yang disebut sama si Murong Shishi guys. Dan harta seperti apa yang mereka incar. Jadi misteri baru nih. Bisa jadi si Xiao atau mungkin si Nankong Rusui. Luyan Wuqi mengatakan proses pemurnian pil kali ini tidak ada boleh berkomunikasi sama sekali. Berani melanggar maka sama saja auto eksekusi. Dan karena ini adalah kompetisi terakhir dari divisi pil, jadi Tan Yun diberikan pesan untuk bekerja lebih keras demi menang guys, kata ketua Tan Tai dengan rasa sangat percaya kepada Tan Yun. Mantap ini ya. Kompetisi terakhir tentu bakal semakin epic dong. So kita lihat saja lagi untuk part 130 NTZZ. Episode 151 Ni Tian Zejun yang bakal rilis lagi di hari Senin nanti guys. Satu hal yang pasti yaitu hanya di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.